Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengambil langkah cepat untuk membantu ribuan buruh PT Sritek Isman Tbk atau Sritek yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pasca kebangkrutan perusahaan. Pada Senin 3 Maret 2025, ia mengumumkan telah menggandeng 9 perusahaan dari sektor garmen, sepatu, dan rokok untuk menampung buruh yang kehilangan pekerjaan. Langkah ini diambil untuk mencegah gejolak sosial akibat PHK massal di Sukoharjo. Sifatnya kami membantu agar tak terjadi dampak sosial. Kami harapkan jaminan hari tua dan jaminan pemutusan kerja ini bisa dibayarkan sebelum Lebaran, ujar Ahmad Lutfi usai memimpin rapat pengarahan OPD di Gedung Gradika Bakti Praja Pemprov Jawa Tengah. Ia telah memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Sukoharjo untuk memastikan hak buruh terpenuhi. 9 perusahaan yang digandeng siap menerima buruh dengan start usia maksimal 45 tahun dan kemampuan menyesuaikan diri dengan tugas baru. Upaya lain termasuk memastikan tunjangan hari raya atau THR dan pesangon dibayar tepat waktu. Disnakertran telah berkoordinasi dengan kurator yang masih mendata aset Sritek serta BPJS di Jakarta. Kadisnakertran sudah ke Jakarta. Kewajiban BPJS Jakarta kita hanya sebatas membantu lanjutnya. Pemprov juga bekerjasama dengan Pemkab Sukoharjo untuk mempercepat proses ini demi kesejahteraan buruh. Respon buruh dan masyarakat cukup positif meski banyak yang menanti realisasi janji ini. Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya agar PHK Sritek tidak memicu masalah sosial yang lebih luas. Dengan solusi penyerapan tenaga kerja dan pelatihan wirausaha, ia berharap buruh bisa bangkit dan ekonomi Jawa Tengah tetap stabil menjelang Lebaran 2025. Kita sifatnya membantu ya, kita bantu agar tidak terjadi impact sosial. Jadi dampak sosial Sritek ini harus kita bantu betul, terutama yang lebih cepat ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja kita kan sudah ke Jakarta agar haknya mereka terpenuhi, terutama jaminan hari tua, kemudian jaminan putusan kerja. Kita maksimalkan, kita upayakan harus segera bisa dibayarkan sebelum Lebaran. Tapi kita upayakan, kan kewajibannya BPJS Jakarta bukan kita membantu. Kemudian yang kedua, kita upayakan mereka untuk bekerja kembali dengan merangkul ada 9 perusahaan, ada perusahaan garmen, ada perusahaan sepatu, HR, rokok, dan nanti HRD-nya akan kita rapat dengan dinas kita agar mereka bisa ditampung. Kemarin informasi awal baru dia menyanggupi kalau yang penting usianya tidak lebih dari 45. Terus bagi mereka yang tidak kerja atau pengen wirausaha, kita sudah koordinasi sama Depnaker untuk apa? Untuk menciptakan BLK. Jadi BLK-nya sudah ada, tinggal programnya dari Depnaker nanti kita sosialisasikan. Mereka yang punya wirausaha kita masukkan ke situ untuk bisa berwirausaha. Intinya itu. Tapi yang tidak kalah penting kita juga berusaha agar Des Tenaga Kerja kita efektif kembali. Artinya hak mereka untuk THR, kemudian pesangon, itu koordinasi dengan kurator ya. Kurator kan masih mutar-muter terkait dengan aset, harus kita komunikasikan sehingga mereka terpenuhi. Tapi sifatnya Pemprov adalah membantu agar impact sosial itu atau dampak sosial nggak terlalu berlebihan tempat kita. Dan kita koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota Sukoharjo. Oke? Tetap pantau dan ikuti channel @portalika news untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.